Halo teman-teman pengusaha, saya mau nanya satu hal. Berapa fixed cost Anda? Fixed cost, sesuatu yang sudah fix. Apa itu? Biasanya kalau dalam sebuah perusahaan yang disebut fixed cost, biasanya let's say HPP atau uang sewa gedung gitu, atau kalau mungkin gaji pokok karyawan itu fix mungkin, apalagi kalau kita yang agak-agak detail ya mungkin listrik, internet dan lain-lain itu ada range-nya, tapi kayak udah kebayang lah kira-kira tiap bulan sekitar segitu. Dan fixed cost yang lain yang tiap bulan adalah pengeluaran Anda dan pengeluaran Anda, pengeluaran Anda dan pengeluaran Anda. Nah, pertanyaan berikutnya, berapa fixed income Anda? Nah, ini kayak pertanyaan agak-agak tricky ya jawabnya. Udah ada fixed income nggak ya? Gitu. Kalau kita ngecek kan ada tukang bakso, dia bawa sekarang bawa berapa porsi mas? 200 atau iya, karena setiap hari kayak laku 150 sampai 180 ya, sering habisnya 200, jadi dia kayak udah tahu bahwa hari ini dapat 150. Tapi itu apakah itu pasti? Belum tentu. Bisa jadi kalau saat hujan deras banget mungkin, atau mungkin panas banget, orang malas makan bakso, panas-panas banget, tapi dia sudah punya polanya ke situ. Yang mau saya bahas di sini bukan ngomongin B2B, bukan ngomongin kerjasama yang pasti, tapi income di sini adalah berapa fixed profit Anda tiap bulannya. Kalau kita nanya, PPN tuh fix 10% dari omset, 11% sekarang, itu kayak oh iya pasti dapat nih 11% dari omset. Government dapat dari PPN, belum tambah PPh nantinya. Tapi sebagai pengusaha, berapa fixed profit Anda? Kalau nanya profit, oh ya kadang-kadang saya 3%, 5% atau kadang 10%, 30%, 40%, tergantung Anda, tergantung usaha Anda. Nah, saya mau memperkenalkan sebuah konsep yang ini agak-agak lucu tapi it works, yaitu apa? Kita ketok palu berapa fixed profit kita. Fixed profit ini adalah fixed profit secara mental, mindset, dan juga secara psikologi di lapangan. Contoh, misalnya Anda menjual produk seharga 500.000, kemudian Anda mau profit misalnya 20%. Bisa nggak Anda ambil 100.000 dari tiap uang yang masuk? Ini tidak untuk Anda pakai, cuma kayak disisihin, ini loh profitnya gitu. Bisa nggak perusahaan hidup dengan 80% ya, atau dengan 400 ribunya untuk semua keperluan, semua kebutuhan dan seterusnya. Ya secara keuangan, secara laporan keuangan, accounting itu salah. Yang kita mau lakukan ini adalah ngomongin psikologinya. Bisa nggak sih kita ngamanin profitnya dulu sebelum dipakai? Karena biasanya kalau yang namanya profit itu adalah setelah semua dikurangi, dipakai-pakai, sisanya berapa? Biasanya jarang ada sisanya. Kalaupun ada, itu profitnya di atas kertas, tapi ditanya duitnya mana? Oh, kepake buat ini, kepake buat invest itu, kepake buat depresiasi apa? Itu tiba-tiba kayak kok bisnis bertahun-tahun profitnya atau cash profitnya nggak ada gitu. Jadi kayak ini kayak ngajarin kalau government bisa kayak 10% tiap transaksi, 11% tiap transaksi dia ambil, kenapa kita nggak bisa ngambil berapa persen tiap transaksi untuk profit kita? Disisihkan dulu, tidak dipakai. Kayak kita nggak pernah benar-benar tahu nanti kayak butuh apa dan butuh apa, tapi kayak coba disisihin dengan disiplin, siapa tahu itu beneran jadi profit beneran, dan siapa tahu mindset di tim pun akan terbangun bahwa oh kita berarti harus hidup dengan budget operasional sekian persen dari omset, bukan seluruhnya, sisanya nanti ya kalau ada sisanya bagus, kalau nggak ada ya nggak apa-apa, tapi kayak bener-bener kayak oke, profitnya sudah disisihin sehingga kita bisa kayak tahu bahwa yang kita lakukan ini benar menghasilkan uang, menghasilkan profit, menghasilkan cash, free cash yang bisa dinikmati Anda sebagai seorang pengusaha. Jangan sampai kita muter-muter kayak omset makin gede, orderan makin banyak, tapi ternyata profitnya tidak ada. Begitu kira-kira sebuah mindset pelajaran dari PPN. Bisa nggak sih kita, ini pertanyaan ya, menurut Anda bagaimana? Bisakah kita mengambil dulu profit yang Anda mau sebelum Anda menguranginya untuk semua pengeluaran berikutnya? Bagaimana pendapat Anda? Coba tulis di kolom komen. Thank you.